Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan hari ini. Hamba ingin sharing sebagian dari firman-Mu. Hamba tidak bisa apa-apa. Biarlah Roh-Mu yang membantu hamba untuk memberitakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan juga lunakkanlah hati kami masing-masing agar firman-Mu dapat berbuah dan tumbuh di dalam karakter dan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke saudara, hari ini sharing saya adalah mengenai Rehabeam dan Yerobeam. Ini saya dapat ide karena waktu bikin Pengkhotbah 2, Salomo ada mengatakan hal ini. Apa gunanya hikmat? Apa gunanya kekayaan? Kalau nanti orang lain yang menikmatinya, itu pun usaha yang sia-sia dan menjaring angin. Dia prediksi kalau misalnya dia berhikmat, kalau anaknya nggak berhikmat, kekayaan dan hikmatnya diajarkan ke anaknya, apa gunanya? Nah, dan ini terjadi di cerita hari ini, Rehabeam dan Yerobeam. Saya ganti judulnya, Politik dan Pemimpin, 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 33. Oke, kita mulai. 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 3. Setelah Salomo mati, muncullah 1 Raja-Raja 12. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Salomo. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Oke, sampai ini dulu. Ini Rehabeam, ini Yerobeam. Oke, saya akan mulai dengan pendahuluan. Seorang pria itu adalah pemula dalam berpolitik. Ayah dan kakeknya telah masuk ke dalam pemerintahan selama beberapa dekade. Tetapi orang ini tidak pernah memerintah. Sekarang dia berada di posisi untuk memimpin suatu bangsa. Orang-orang mengagumi keluarganya, menghargai peran keluarga dalam membangun bangsa, dan cenderung untuk memikirkan yang terbaik dari orang lain. Mereka tidak tahu di mana pria ini ingin membawa bangsanya. Karena itu, sebelum mereka menutup kesepakatan untuk menjadikannya menjadi kepala pemerintahan yang baru, rakyat ingin tahu pendekatan apa yang akan diambil calon raja baru ini. Oke, ini kesalahan terbesar dalam sejarah politik. Pemerintahan sebelumnya baik dalam banyak hal, tetapi telah menempatkan tuntutan berat pada rakyat. Ya, Salomo karena harus bangun istananya dan memberi makan banyak istrinya, dia harus memberikan pajak yang besar kepada rakyatnya. Oke, jadi seluruhnya baik kecuali tuntutan berat pada rakyat. Oke. Akhirnya rakyat mulai bosan dengan pemerintahan yang besar. Mereka ingin pemotongan pajak dan sedikit campur tangan pemerintah untuk membuat mereka lebih nyaman dan sejahtera. Oke, setelah Salomo mati, bagaimana politisi pemula ini menanggapi situasi ini? Yaitu Rehabeam. Saya langsung aja. Rehabeam menanggapi situasi ini dengan membuat salah satu kesalahan terbesar dalam sejarah politik, saudara. Nama pria itu adalah Rehabeam. Rehabeam berasal dari keluarga pemimpin yang brilian. Ayahnya Raja Salomo dan kakeknya Raja Daud memerintah Israel selama 40 tahun masing-masing, dan dalam periode 80 tahun itu adalah zaman keemasan Israel. Salomo adalah politisi yang paling brilian yang pernah hidup. Oke, kita lanjutkan. 1 Raja-Raja 12, 3-5. Akhirnya orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaat Israel dan berkata kepada calon raja baru yaitu Rehabeam. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah padaku, lalu pergilah rakyat itu. Oke, satu hal saudara, Rehabeam tidak bisa mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Orang Israel berkumpul bersama menjadikan Rehabeam yang berusia 40 tahun sebagai raja baru mereka. Tetapi sebelum mereka melangsungkan upacara pelantikan, mereka ingin tahu dulu di mana dia berdiri. Seorang pria bernama Yerobeam menjadi juru bicara mereka.
Yerobeam memahami kesusahan pembayar pajak dan orang yang bekerja dan populer dengan mereka. Rehabeam tidak bisa langsung mengambil keputusan. Saudara, perhatikan, jika seorang politisi tidak bisa memberikan arahan menjawab pertanyaan dasar tentang pendekatannya bagaimana dia akan memimpin, saudara, dia mempunyai masalah. Rehabeam jelas tidak memiliki keyakinan yang nyata atau belas kasihan kepada orang-orang. Jika tidak, dia akan langsung menunjukkan perhatiannya. Sebaliknya dia berkata, jangan buru-buruin saya, kembalilah dalam beberapa hari. Ini hal pertama, saudara. Kita lanjutkan. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi Rehabeam mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Istilahnya adalah orang yang dia sukai, saudara. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Saudara, hal yang kedua, Rehabeam mengambil keputusan yang bodoh. Rehabeam yang tidak berpengalaman membuat keputusan. Dia lebih suka memaksakan kekuasaan daripada membuat dirinya menjadi seorang hamba untuk kepentingan umum. Daripada mendengarkan para negarawan senior yang telah mendampingi ayahnya sebagai raja yang brilian, dia mengikuti saran teman-temannya. Banyak politisi melakukan kesalahan yang serupa. Mereka mengambil langkah atas nasihat tim kampanye mereka, pemandu sorak mereka, para pendukung mereka. Mereka percaya propaganda mereka sendiri dan menganggap semua orang yang mengira pemimpin yang baru ditunjuk adalah tidak bisa digoyahkan. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Mereka tidak menyadari bahwa rasa hormat adalah sesuatu yang Anda peroleh dengan melayani sesama, bukan sesuatu yang berasal dari kekuasaan yang memaksa. Ini satu kata yang bagus, saudara. Rasa hormat adalah sesuatu yang Anda peroleh dengan melayani sesama, bukan sesuatu yang berasal dari kekuasaan yang memaksa. Kita lanjutkan, saudara. 1 Raja-Raja 12 ayat 12 sampai 14. Pada hari lusanya, datanglah Yeroboam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman-Nya yang diucapkannya dengan perantaran Ahia, orang Silo, kepada Yeroboam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat dari Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemah-kemahnya. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Oke, saudara. Rehabeam jadi ditolak oleh orang Israel, tetapi hanya 10 suku. Yang tetap ikut kepada Rehabeam adalah Yehuda dan Benyamin. Oke. Rehabeam dan kroninya mengira dia lebih pintar dan lebih kuat dari Salomo. Tetapi nyatanya otaknya lebih kecil dibandingin otak kecerdasan raksasa ayahnya. Dan kekuatannya lemah dibandingin dengan otoritas yang dimiliki Salomo yang terkumpul selama bertahun-tahun. Rehabeam melihat dirinya tidak diragukan lagi sebagai raja, dan dia berasumsi semua orang akan melihatnya seperti itu.
Tetapi mereka tidak. Orang Israel tidak takut padanya, dan setelah mendengar pidatonya, mereka memutuskan mereka tidak menyukainya. Ketika mereka melihat bahwa Rehabeam penuh dengan dirinya sendiri, egois, dan tidak mau mendengarkan mereka, tidak respect, mereka kehilangan semua rasa hormat kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa melupakan tentang menjadi raja mereka. Itu sebabnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Akhirnya saudara, walaupun ayahnya Rehabeam Salomo adalah orang yang paling brilian, namun kerajaan Israel terpecah di tangan Rehabeam. Mereka memutuskan bahwa mereka memilih pemotong pajak Yerobeam sebagai raja mereka, dan mereka memakotai Yerobeam dan bukan Rehabeam. Hanya dari 12 suku Israel, suku Yehuda milik Rehabeam sendiri ditambah suku kecil Benyamin tetap setia kepadanya. 10 suku lainnya tidak ingin berurusan dengannya. Saudara, Daud dan Salomo total membutuhkan 80 tahun untuk membangun kerajaan yang bersatu dan membuatnya baik. Namun saudara, Rehabeam membutuhkan waktu sekitar 80 detik untuk menghancurkannya. Oke? Pelajaran yang kita bisa petik apa saudara? Pertama adalah pemimpin yang baik akan menunjukkan rasa hormat. Mengapa Rehabeam tidak dihormati? Ya karena dia tidak menunjukkan rasa hormat. Dia tidak menghormati sejarah, tidak menghormati ayahnya, tidak menghormati penasehatnya yang berpengalaman, tidak ada rasa hormat untuk jabatan tinggi yang akan dia pegang, tidak ada rasa hormat untuk orang-orang di sekitarnya untuk memerintah. Dia juga tidak menghormati Tuhan. Hal penting terjadi sebelum dia dan teman mudanya lahir, yaitu saat masa Daud dan Salomo. Dan daripada menghormati ayahnya, jenius terbesar yang pernah memerintah suatu bangsa, pikir Rehabeam dirinya lebih besar dari Salomo. Daripada menghormati hikmat para penatua yang berpengalaman, dia pikir dia dan teman-temannya yang paling tahu. Daripada menghormati jabatan raja sebagai panggilan mulia, dia melihatnya sebagai perjalanan kekuasaan. Saudara, daripada menghormati orang dan memperhatikan kesejahteraan mereka, Rehabeam mengeksploitasi mereka. Saudara, daripada menghormati Tuhan dan bergantung pada dia, Rehabeam bertindak seperti dia adalah Tuhan. Rehabeam tidak menghormati siapapun dan apapun. Dan akibatnya orang-orang tidak menghormatinya dan tidak menerima dia sebagai raja mereka. Jadi pemimpin yang baik harus menunjukkan rasa hormat. Saudara, yang kedua, pemimpin yang baik harus rendah hati, saudara. Kakeknya, Daud, adalah pahlawan dan penguasa yang hebat. Tetapi bahkan setelah bertahun-tahun menjadi raja, Daud rendah hati di hadapan Tuhan. Daud selalu merasa bahwa raja adalah sesuatu yang tidak pantas dia miliki, dan merupakan hak istimewa dan tanggung jawab yang luar biasa. Nah, di 2 Samuel 7 ayat 18, ini ada perkataan Daud, yang adalah telah menjadi raja. Dia berkata kepada Tuhan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian? Ini Daud yang rendah hati. Oke? Ketika Salomo mengambil alih Daud, Salomo menjadi seperti orang kecil yang mencoba untuk memerintah orang-orang hebat. Tetapi ketika Rehabeam mengambil alih Salomo, Rehabeam merasa seperti orang besar dan bos di sekitar orang-orang yang belum mempercayainya. Salomo merasa kecil dan menjadi hebat. Rehabeam merasa penting dan kehilangan sebagian besar kerajaannya. Saudara, pelajaran yang kita bisa petik adalah pemimpin terbaik bukanlah mereka yang merasa besar dan sombong, yang menyukai keuntungan kekuatan untuk menindas bangsanya sendiri. Pemimpin terbaik adalah mereka yang tahu bahwa mereka tidak memiliki apa yang diperlukan untuk memimpin bangsa yang besar yang bergantung pada Tuhan untuk bantuan dan bimbingannya. Saudara, tapi saudara, di balik kita terlalu menghakimi Rehabeam, ini semua ada keterlibatan Tuhan, saudara. Jadi dari apa yang kita bahas sejauh ini, sepertinya Salomo itu brilian, Rehabeam adalah orang bodoh, dan Yerobeam adalah pemimpin yang pandai. Dari mata manusia kita lihat begini, saudara. Setelah kematian Salomo, 10 suku menolak Rehabeam dan memilih Yerobeam sebagai raja. Apakah mereka memilih orang tepat dan hidup bahagia selamanya? Tidak juga, saudara. Kita belum melihat keseluruhan cerita. Ada lebih banyak hal yang terjadi di belakang adegan ini. Sesungguhnya, saudara, Tuhan merencanakan sesuatu dalam semua ini. Tuhan terlibat. Dengan mengatur kerajaan untuk hancur,
Tuhan sedang melaksanakan ancaman dan janjinya. Ancaman yang dia buat terhadap Salomo dan janji yang dia buat untuk Yerobeam. Ingat, Tuhan itu sangat menghargai namanya, janjinya. Dia tidak akan melalaikan dan tidak menepati janjinya. Karena apa yang dia katakan dia harus perbuat. Oke? Sebelumnya kita melihat kebesaran Salomo sebagai seorang penguasa dan bagaimana di awal mula dia memerintah, dia dengan rendah hati berdoa kepada Tuhan memberinya hikmat. Dia lebih peduli kebijaksanaan dan keadilan daripada kekayaan, kehormatan, dan hak istimewa lainnya menjadi raja. Namun entah mengapa, Salomo kehilangan perspektif dan prioritasnya. Dia tetap menjadi raja yang cerdik dan sukses sepanjang hidupnya, tetapi kesenangan dan kekuasaan menjadi lebih penting baginya daripada Tuhan di pertengahan hidupnya. Jadi Salomo adalah politisi brilian namun bodoh. Salomo memulai pemerintahnya dengan membangun bait suci Tuhan, tetapi kemudian dia membangunnya kuil untuk berbagai dewa istrinya. Salomo tidak pernah berkata bahwa Tuhannya bukanlah Tuhan. Dia hanya mulai bertingkah seolah-olah semua agama sama benarnya. Ini kita nggak boleh berlaku seperti ini ya. Seperti politik cerdas, tapi sungguhnya menyalakan sumbu yang menghancurkan kerajaannya. Jadi kita flashback ke 1 Raja-Raja 11, ayat 11, di mana Salomo mendekati akhir hidupnya. Flashback ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu, dan aku akan memberikannya kepada hambamu, yaitu Yeroboam. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dan dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya, Rehabeam. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Nah, jadi Yerusalem juga bukan politisi yang pintar, itu semua karena campur tangan Tuhan. Setelah Tuhan menyampaikan berita yang suram itu kepada Salomo bahwa kerajaan akan terpecah di tangan anaknya, Tuhan mengirimkan seorang utusan ke Yerobeam, yang waktu itu adalah pejabat muda yang menjanjikan di dalam pemerintahan Salomo. Tuhan memberitahukan Yerobeam, tetapi dari tangan anaknya lah, dari tangan anak Salomo lah, aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikan kepadamu yakni 10 suku. Dan kepada anaknya kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Tapi Tuhan kasih juga, dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Jadi diberikan janji dulu juga kepada Yerobeam. Jadi Tuhan selalu bekerja, saudara. Jadi ketika 10 suku meninggalkan putra Salomo, Rehabeam, dan memahkotai Yerobeam sebagai gantinya, itu bukan hanya hasil dari kesalahan Rehabeam sebagai seorang politisi pemula. Tetapi Tuhan sendiri sedang bekerja di belakang layar, meneruskan apa yang telah dia ceritakan kepada Salomo dan Yerobeam bertahun-tahun sebelumnya. Rehabeam bertanggung jawab atas kebodohannya sendiri, tetapi pada saat yang sama, kebodohannya dan ceroboh itu digunakan untuk memenuhi tujuan Tuhan. Jadi saudara, hari ini kita memang penting untuk menyadari bahwa di balik berita utama politik yang terbaru, kayak China, Amerika, propaganda ekonomi, militer, Korea Utara, tapi di balik itu saudara, Anda harus tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Kita mungkin tidak mengerti caranya, kita mungkin tidak mengerti dengan tepat apa yang akan dia lakukan, tetapi di dalam pemerintahan, saudara, dan semua peristiwa lainnya, termasuk dalam rencana Tuhan, dan terkait dengan janji berkat dan ancaman dalam penilaiannya. Tuhan selalu bekerja di belakang layar. Artinya sukses jangka pandang suatu bangsa atau penguasa lebih bergantung pada mengikuti Tuhan daripada pada propaganda
politik. Saudara, apakah Yerobeam itu menepati janjinya dan hidup dengan ketaatan nama Tuhan? Saudara, tidak, saudara. Yerobeam tidak hidup dalam janji Tuhan. Yerobeam telah mendengar janji Tuhan bahwa jika dia hidup dalam iman dan ketaatannya, kerajaannya akan aman dan dinasti keluarganya akan bertahan. Tetapi Yerobeam tidak hidup dalam janji Tuhan. Sebaliknya, dia mencoba menjamin masa depan politiknya sendiri dengan mengambil tindakan ke tangannya sendiri. Yerobeam memiliki satu kekhawatiran besar. Bait suci Tuhan terletak di Yerusalem, di tanah Yehuda. Yerusalem dan Yehuda tetap setia kepada Rehabeam. Yerobeam takut jika orang-orang dari 10 suku terus pergi ke kuil Yerusalem untuk menyembah Tuhan di sana, mereka mungkin juga akan kembali melayani Raja Rehabeam, itu Raja Yehuda. Jadi untuk mencegahnya agar tidak terjadi, Yerobeam mendirikan 2 kuil besar di wilayahnya dan membuat 2 anak sapi emas, 1 untuk setiap kuil, sebagai dewa untuk disembah orang-orang. Orang-orang menyembah berhala-hala ini mengabaikan Tuhan yang tidak terlihat dari Musa dan Daud dan Nabi dan kehilangan minat pada bait suci di Yerusalem. Itu sebabnya orang Samaria itu tidak murni lagi penyembahannya. Asal mulanya dari sini. Jadi 1 Raja-Raja 12 ayat 28, Yerobeam membuat 2 lembu emas. 1 di Betel, 1 di Dan. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang 1 di Bet-El dan yang 1 lagi ditempatkan di Dan. Apa? Yerobeam membuat ibadah sendiri. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Bet-El menyembah patung yang 1 dan ke Dan untuk menyembah patung yang lain. Ia juga membuat kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik ke tangga mezbah itu untuk membakar ukupan, saudara, yang harus dilakukan oleh imam. Begitulah dibuatnya di Bet-El, yang ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Bet-El imam-imam bukit-bukit pengorban yang telah diangkatnya. Ia naik di tangga mezbah yang dibuatnya di Bet-El itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakan dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Saudara, Tuhan selalu menepati janjinya. Tetapi jika orang itu tidak menepati janjinya, maka ada konsekuensinya. Jadi di 1 Raja-Raja 13 ayat 33, sesudah peristiwa ini pun, Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa saja yang mau saja ditabiskan untuk menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga saudara, mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Jadi keluarga Rehabeam itu habis keturunannya. Dihukum Tuhan seperti ini. Saudara, sepertinya Yerobeam itu pinter. Dia buat orang nggak usah ke Yerusalem untuk menyembah bait Allah. Mereka memberikannya suatu kenyamanan. Udah nggak usah pergi ke tempat yang jauh. Di sini ada tempat untuk beribadah kok. Gitu ya. Tapi masalahnya apa? Dia membuat tempat ibadah buatan sendiri. Bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya kan? Tuhan tidak suka dengan tindakan Yerobeam. Hanya ada satu masalah. Semuanya sepertinya bagus. Tindakan Yerobeam. Masalahnya cuma satu, tapi adalah masalah yang paling besar. Itu membuat Tuhan marah. Tuhan menghakimi Yerobeam dan ia menghakimi 10 suku. Tuhan menghapus garis keturunan Yerobeam dan 10 suku-suku yang mengikuti Yerobeam ke dalam penyembahan berhala akhirnya ditaklukkan oleh Asyur. Dikirim ke pengasingan dan tidak ada lagi sebagai bangsa. Apa yang tampak seperti langkah politik yang cerdas ternyata merupakan kehancuran dari mereka. Agama yang disetujui oleh Yerobeam tampaknya masuk akal. Itu sangat masuk akal melakukannya dengan cara baru.
Yerobeam pandai membuat tempat ibadah itu lebih nyaman. Dia memilih imam yang cocok untuk kenyamanan politik. Dia menawarkan waktu yang lebih nyaman. Semuanya nyaman dan ramah bagi orang yang mendengarnya, bagi penggunanya. Hanya ada satu ketidaknyamanan. Itu mengakibatkan penghakiman, kematian, dan neraka. Disitulah kenyamanan agama buatan manusia selalu mengarah atau menjurus. Ini kita bisa ambil petik gitu, saudara. Kita buat gereja itu harus gereja yang benar. Jangan cari gereja dengan pikiran manusia untuk membuat tempat ibadah itu nyaman. Cari pendeta yang cocok untuk telinganya jemaat, memberikan waktu yang nyaman. Semuanya dibikin nyaman agar orang datang untuk memberi persembahan. Tetapi saudara, di dalam itu ada satu ketidaknyamanan. Mereka tidak akan memberitakan firman yang benar. Itu akan mengakibatkan penghakiman, kematian, dan neraka. Nah, inilah bahayanya yang namanya kenyamanan agama, saudara. Pelajaran penting untuk kita, saudara. Kita sampai di yang terakhir. Ada pelajaran penting di sini bagi kita. Apakah kita ini adalah pemimpin politik, pemimpin agama, atau pemimpin perusahaan, atau warga negara biasa, sama saja. Yang penting pemimpin atau jemaat, atau pemimpin atau staf karyawan, ya, sangat mematikan untuk lebih mementingkan hal-hal materi daripada hal-hal yang spiritual. Adalah fatal mendahulukan politik atau ekonomi daripada iman kepada Tuhan. Kita mungkin bisa berdebat, saudara. Gereja punya kos. Kalau nggak begini, bagaimana bisa nutupin kos? Ya, pemerintah bisa berdebat. Kita harus lakukan ini. Ya, kita mungkin berdebat apakah kita membutuhkan lebih banyak program pemerintah atau lebih sedikit, pajak yang lebih tinggi atau pajak lebih rendah. Tetapi tidak ada satu sistem, satu ukuran untuk semua yang bekerja di setiap waktu dan setiap tempat. Terkadang lebih banyak aturan pemerintah yang diperlukan, terkadang lebih sedikit. Dan itu sehat memang untuk berdebat dan wajar untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh situasi pada saat itu. Tetapi saudara, di luar politik apapun masalahnya, di luar ekonomi apapun masalahnya, ada masalah tertinggi di mana kita berdiri dalam kaitannya dengan Tuhan yang hidup. Jadi jika kita abaikan itu, maka kita akan berakhir dalam masalah. Tidak peduli seberapa pintar atau bodohnya kita yang mengatur. Tidak peduli apa kebijakan pajak dan program ekonomi yang kita sukai. Saudara, di luar gereja-gereja yang kita bangun dengan cerdasnya, yang dapat memikat gitu banyak jemaat. Jika kita mengeluarkan firman Tuhan, mengeluarkan Tuhan, dan mengajar hal-hal yang hanya untuk kesenangan jemaat, maka kita gereja itu akan berakhir dalam masalah. Jadi ini kita bisa belajar juga. Jadi bahaya sekali kalau misalnya kita merasa pinter, pakai caranya sendiri, pakai caranya dunia, tapi bukan menurut caranya Tuhan. Sepertinya akan berhasil, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, kalau kita merasa diri kita pintar dan tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan kehendaki, maka akhirnya akan jatuh juga. Oke, saudara, ini demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati.